Semangat pagi, salam awas. Jumpa kembali bersama saya Kristar dalam acara ngulik ngobrol unik seputar pilkada maupun pemilu. Kali ini bertemakan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh Sri Mulyono dan kemudian kita dihadiri oleh narasumber yaitu Bapak Romat Basuki dan Uswatun Mufidah. Beliau adalah komisioner di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Langsung saja saksikan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Assalamualaikum, telah hadir di tengah kita yaitu Bapak Romat Basuki, Koordif Penanganan Pelanggaran. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Kristar, selamat pagi juga buat sahabat Bawaslu dimanapun berada. Semoga selalu sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di sebelah kiri ada Ibu Uswatun Mufidah. Beliau adalah Koordif SDM dan Organisasi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, semoga semua sahabat Bawaslu juga sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tema kali ini merupakan berkaitan dengan sengketa, walaupun keluar dari penanganan pelanggaran maupun SDM, tapi beliau adalah majelis apabila nanti ada sengketa di pilkada ataupun pemilu nanti. Nah, untuk tema kali ini Bapak berkaitan dengan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Nah, untuk persiapan kita dalam menyongsong pemilu di 2024 nanti. Ya, menarik sekali ya Mas Kristar materi pada pagi hari ini ya, sengketa proses pemilu. Ya, pertama saya pertanyaan pada Pak Romat, bagaimana kewenangan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam menangani sengketa proses dalam pemilu ini, Pak? Terima kasih Mas Mulyono atas pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kadang kita juga masih banyak bertanya, sebenarnya wewenang Bawaslu mana aja sih yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa? Nah, seperti kita lihat juga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu disebutkan bahwa dalam pasal 468 ayat 1 kalau tidak salah ya, itu Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten itu mempunyai wewenang untuk penyelesaian proses sengketa. Terutama dalam hal ini kita bicara sengketa adalah sengketa proses. Nah, sengketa proses kemudian di pasal 103 huruf E Undang-Undang Pemilu, yaitu Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI itu mempunyai wewenang untuk menerima, kemudian memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses di wilayah kabupaten masing-masing. Seperti kita ketahui juga bahwa yang namanya sengketa itu kan ada dua, Mas Mulya, ya, yaitu antara sengketa antar peserta pemilu, kemudian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Apa hubungannya dengan mediasi itu sendiri, Pak? Mediasi itu adalah sebuah proses sebelum adanya adjudikasi. Seperti tadi disebut bahwa di undang-undang tadi bahwa sebelum ada adjudikasi itu maka ada suatu proses yang namanya itu mediasi. Mediasi di sini adalah antar peserta pemilu maupun antar peserta pemilu dengan KPU. Nah, itu untuk mediasi sendiri itu mungkin ada proses-proses tersendiri yang nanti bisa harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam ini untuk dalam sengketa itu kan istilahnya pemohon dan termohon. Kemudian juga di sini mediasi itu kan mempertemukan antara pemohon, termohon dan juga pengawas pemilu sebagai mediator. Gitu. Terima kasih. Sekarang pertanyaan untuk Bu Uswatun, siapa sajakah yang para pihak yang dapat ikut mediasi ini, Bu? Oh iya, terima kasih Mas Mul. Pihak-pihak, nah ini ketika ada sengketa ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Rohmat, diharapkan kalau bisa itu jangan sampai pada masuk persidangan adjudikasi. Jadi sebelumnya bisa dilakukan mediasi dari berbagai pihak, baik pemohon maupun termohon. Nah, ini siapa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah jelas pemohon ya, dalam hal ini peserta pemilu, baik itu partai politik, kemudian juga calon legislatif, ada DPR, DPRD 1, DPRD 2 maupun DPD. Nah, kemudian pihak termohon yaitu dalam hal ini adalah KPU, kemudian
siapa mediatornya? Nah, ini jelas Bawaslu. Jadi 3 pihak ini yang kalau mediasi itu dilakukan harus bisa duduk bareng. Nah, ini perlu dilakukan. Nah, dan ini ada beberapa syarat Mas yang harus dipenuhi ketika dilakukan mediasi. Yang pertama itu jelas harus tertutup. Harus tertutup. Jadi mediasi itu dilakukan dalam keadaan tertutup, yang artinya yang boleh hadir di sana itu hanya pemohon, termohon, kemudian mediator, sekretaris maupun notulen. Jadi masyarakat umum itu tidak boleh hadir? Tidak boleh, karena ini ibaratnya tidak terbuka untuk umum ya. Nah, kemudian bersifat rahasia. Rahasia di sini bahwa selama proses mediasi itu tidak boleh dipublish. Nah, walaupun mungkin disyuting oleh teman-teman itu hanya untuk sebagai dokumen kita. Nah, tetapi tidak boleh dipublish dalam YouTube ataupun mungkin di medsos yang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu harus netral. Mediator dalam hal ini tidak boleh memihak salah satu, tidak boleh bersifat seperti hakim, jaksa, ataupun pengacara pembela, ya. Artinya bahwa Bawaslu dalam hal ini memang benar-benar harus bersifat netral. Nah, kemudian juga syarat yang lain itu adalah harus datang sendiri, pemohon maupun termohon itu. Ya, Bu, ya. Kayak di pengadilan itu ya, kalau di pengadilan itu kan ada mediasi untuk dipanggil kedua belah pihak untuk dipertemukan seperti itu ya, Bu, ya. Ya, jadi dua belah pihak dipertemukan. Nah, kalau mediasi itu nanti seperti apa, Bu? Apakah pemanggilannya itu seperti apa, Bu? Sebelum masa pemanggilan ya harus hadir sendiri, tidak boleh diwakilkan. Artinya pemohon itu harus hadir sendiri, termohon harus hadir sendiri. Jadi kalau toh ada pengacara, pengacara itu hanya sebagai pendamping. Nah, kemudian juga apa yang dihasilkan dalam mediasi itu tidak boleh menyalahi perundang-undangan. Nah, karena ini memang merupakan bagian syarat, dan yang terakhir itu tidak boleh ada kaukus. Nah, ini penting bagi teman-teman. Kaukus itu adalah pertemuan yang dilakukan di luar mediasi. Jadi selama proses mediasi ini sebaiknya dan seharusnya Bawaslu, pihak-pihak terkait itu tidak boleh ketemu, baik ya di tongkrongan atau mungkin wedangan yang biasanya kita ngumpul-ngumpul, kita harus menahan diri. Tidak boleh ada pertemuan sama sekali. Itu tentu untuk menjaga netralitas, ataupun mungkin juga kita ketemu sebenarnya enggak sengaja, tetapi ketika disorot oleh pihak lain dikira bisa saja menjadi bumerang kita, bahwa oh ternyata Bawaslu nggak netral. Jadi sebaiknya kita dan teman-teman ketika misalnya menangani kasus sengketa yang dalam hal ini mediasi, itu menahan diri, tidak keluar dulu saja lah. Begitu. Menarik ya. Tadi Bu tadi bilang pemohon dan termohon harus datang sendiri dan wajib datang ya. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Romat ini. Apabila pemohon dan termohon tidak hadir, nah itu bagaimana, Pak Romat? Jadi terima kasih. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Mbak Us bahwa pemohon datang sini, memang itu syarat ya, syarat administrasi ataupun syarat formil yang harus dipenuhi. Seperti kita ketahui juga, sebelum saya masuk ke seandainya tidak hadir itu, lebih baik saya melihat sebenarnya syarat apakah sih, syarat administrasi apakah sih sehingga seseorang itu bisa mengajukan permohonan sengketa. Yang pasti kan pertama syarat formilnya adalah identitas dari pemohon, gitu kan. Dari pemohon, kemudian yang kedua adalah identitas dari termohon. Siapa sih yang mau dimohonkan untuk pengajuan sengketa ini? Kemudian adalah uraian kemenangan dari Bawaslu terkait dengan wewenang untuk penyelesaian sengketa proses ini. Kita mengatakan sengketa proses ya, sesuai dengan Perbawaslu 5 tahun 2019. Kemudian juga objek sengketa. Nah, di sini objek sengketa itu misalnya sengketa itu antara peserta pemilu dengan penyelenggara, otomatis adalah surat keputusan ataupun berita acara yang dikeluarkan oleh pihak KPU. Ya, betul. Kemudian hal-hal yang dimohonkan, maksudnya hal-hal yang dimohonkan diselesaikan oleh pemohon terhadap termohon, dalam hal ini misalnya dari KPU. Nah, kemudian jika pemohon itu ternyata
setelah dia mengajukan syarat formilnya itu terpenuhi, kemudian dia dipanggil tidak hadir selama 2 kali, 2 kali pemanggilan, maka permohonan dinyatakan gugur. Kalau pemohon aja ya itu kan? Iya, kalau pemohon dipanggil 2 kali, maka permohonan dianggap gugur, gitu kan. Tetapi jika termohon tidak hadir setelah pemanggilan 2 kali permohonan, maka akan dilanjutkan melalui proses adjudikasi. Seperti itu. Jadi ini tahapan awal untuk menuju adjudikasi ya Pak? Betul, jadi memang mediasi itu adalah tahapan awal. Seandainya itu tidak tercapai kesepakatan, maka akan dilanjutkan dengan proses adjudikasi. Dan ini juga punya batas waktu, Mas Irsan, Mas Mul. Jadi mediasi ini dilaksanakan hanya dalam waktu 2 hari aja. 2 hari aja. Seperti itu. Nah, ini kalau berkaitan dengan pihak tadi kan saya belum menangkap Pak. Mungkin untuk pihaknya itu, pihak pemohon dan termohon ini kan harus hadir, dan sesuai yang disampaikan oleh Bu tadi kan, kalau pengacara kan boleh hadir tapi nggak boleh ini ya Pak ya, nggak boleh menyampaikan pendapat ya Pak ya. Jadi kuasa hukum, saya mengatakan kuasa hukum ya. Kuasa hukum itu hanya mendampingi saja, karena dia legal standingnya sebagai kuasa hukum atau seperti itu. Tetap yang berperan nanti adalah si pemohon maupun termohon. Jadi kalau dalam adjudikasi itu, maka pengawas pengawas itu atau pengawas pengawas atau Bawaslu Kabupaten Kota hanya mempunyai wewenang untuk menjembatani saja. Menjembatani antara 2 pihak ini. Ya, berarti Bapak nanti yang... Betul, jadi kami di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo 5 komisioner itu nanti akan sebagai istilahnya mediator lah, seperti itu, minimal 3 lah, seperti itu. Jadi jika kemudian dalam mediasi itu mungkin akan timbul beberapa opsi ya. Yang pertama mungkin adalah hanya diterima sebagian saja. Jadi dari pemohon ini hanya disepakati itu sebagian saja. Maka dengan kalau proses seperti itu, maka akan berlanjut ke proses adjudikasi. Atau bisa jadi juga tidak tercapai kesepakatan. Nah, kalau tidak tercapai kesepakatan antara pemohon dan termohon, tentu saja nanti juga berlanjut ke proses adjudikasi sesuai dengan Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 itu. Tadi kan itu udah ke mencapai kesepakatan ya untuk Nah, untuk tahapan awal Pak, Bapak mungkin sama Ibu ya nanti saat menjadi mediator. Nah, itu tahapan-tahapan awal itu sebagai mediator itu seperti apa Pak? Apakah ada nanti perkenalan terlebih dahulu, apa nanti langsung ada kesepakatan, ada uraian dari pemohon ataupun termohon seperti itu Pak? Yang pasti kita di Bawaslu pada waktu itu sebagai bukan majelis hakim ya, tapi sebagai majelis itu ya, artinya sebagai mediator, tentu ada hal-hal yang harus kita sampaikan kepada pemohon maupun termohon. Yang pertama tentu sebagai pemimpin mediasi kita menyampaikan pernyataan membuka lah, seperti pada umumnya kan seperti itu. Kemudian juga sambutan dari pihak yang ada, misalnya dari pihak pemohon maupun pihak dari termohon. Kemudian kita juga menjelaskan kepada pemohon bahwa posisi Bawaslu ini adalah sebagai mediator. Jadi kami tidak akan berpihak pada salah satu pemohon maupun termohon, kan seperti itu. Kemudian juga menerangkan sebenarnya ketentuan mediasi itu bagaimana. Jadi harus tertib, kemudian posisi kuasa hukum bagaimana, itu harus kita sampaikan semua. Dan yang pasti kronologi masalah sebenarnya yang disengketakan itu permasalahannya bagaimana. Kemudian juga legal standing dari kuasa hukumnya, apakah dia mempunyai kedudukan surat pernyataan atau surat kuasa atau tidak, itu harus kita pastikan, kan gitu kan. Kemudian juga kerugian ataupun kepentingan dari pihak-pihak yang bersengketa itu, kan seperti itu. Jadi memang semua itu harus kita sampaikan di muka, sehingga ini menjamin kita harapkan bahwa kita sebagai mediasi itu berdiri di semua pihak, kan tidak ada salah satu pihak. Sangat menarik sekali. Nah, ini mungkin mirip kayak mediasi ya Pak. Ini di sana sebagai pemohon, di termohon, dan mungkin Bapak Ibu nanti sebagai mediator. Betul. Ya. Nah, untuk semisal saya sebagai pemohon ataupun di seberang saya adalah sebagai termohon. Nah, untuk pemohon ini kan sebagai pemohon itu kan biasanya peserta pemilu, deh.
Kalau untuk termohon seperti Mas Sri Mulyono ini nanti dia mewakili dari penyelenggara pemilu itu sebagai komisioner ataupun mungkin stafnya bisa mewakili atau gimana? Yang pasti yang pertama tetap bahwa dia sebagai komisioner. Oh, komisioner. Ya, komisionernya. Jadi tidak bisa diwakili oleh staf karena di sini yang dimaksud KPU adalah komisioner KPU kan, bukan stafnya kan, seperti itu. Nah, di sini juga kita harus melihat bahwa kalau dalam posisi sebenarnya ada termohon, kemudian mediasi, ini kan kita harus memberi kesempatan kepada pihak pemohon untuk menyampaikan permohonannya. Sebenarnya apa sih yang dimohonkan atau apa sih yang pengen diputuskan, diputuskan untuk dipenuhi permohonannya itu. Kemudian dari pihak termohon itu menyampaikan, istilahnya itu kan pandangan satu kasus yang disengketakan itu dilihat dari sisi pemohon maupun dilihat dari sisi termohon. Jadi kita menjembatani kedua pihak. Ya, Pak Rahmat tadi menyinggung adjudikasi. Mungkin sahabat Bawaslu bertanya-tanya, apa itu adjudikasi? Monggo Bu Us, apa itu adjudikasi? Baik Mas Mul, nah ini jadi sahabat Bawaslu ini juga perlu tahu ya, apa sih sebenarnya adjudikasi? Adjudikasi adalah semacam peradilan yang apabila dalam mediasi itu tidak tercapai kesepakatan. Nah itu singkat padat. Oh gitu. Ternyata waktunya udah jelas. Ini udah dikode, ternyata waktunya udah mau habis. Langsung saja kita ini Pak, closing statement. Nah untuk sahabat Bawaslu sendiri bagaimana pesan-pesan atau closing statement dimulai dari Pak Rahmat dulu saja. Terima kasih. Sahabat Bawaslu yang berada dimanapun berada, artinya bahwa Bawaslu itu mempunyai wewenang selain pengawasan, salah satunya adalah penyelesaian sengketa, terutama di sini adalah sengketa proses. Dan di sini memang dalam sengketa proses itu antar peserta pemilu maupun antara peserta pemilu dengan penyelenggara. Karena itu kami harapkan juga partisipasi dari para sahabat Bawaslu untuk ikut dalam mempelajari lah, paling nggak tahu bahwa salah satu kewenangan Bawaslu adalah proses penyelesaian sengketa itu sendiri. Itu Mas. Oh iya. Kemudian dilanjutkan closing statement oleh Ibu Uswatun, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Lestar. Untuk sahabat Bawaslu, dikarenakan waktu pengajuan sengketa ataupun mediasi itu waktunya hanya 3 hari setelah keputusan. Nah, sehingga kami mengajak Bapak Ibu dan sahabat semuanya, mari kita persiapkan pemilu 2024 untuk belajar bagaimana cara mengajukan sengketa, termasuk juga bagaimana mediasi dilakukan. Bawaslu selalu terbuka untuk menerima konsultasi dari Bapak Ibu. Demikian sahabat Bawaslu, usai sudah acara ngulik kali ini. Jangan lupa ikuti channel Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel ini. Salam sehat selalu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.